Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama adalah nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat umur, sehingga sampai pada hari ini, di malam hari ini kita masih bisa bertemu, kita masih thalabul ilmi, bersilaturahmi sekaligus insya Allah apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan akan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, mengharapkan syafaat-syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sekarang sudah memasuki bulan Agustus, di mana bulan Agustus ini adalah bulan yang sangat sakral, artinya bagi bangsa Indonesia, karena di sana ada hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Perjuangan-perjuangan para ulama itu pun sebetulnya sudah mengikuti seperti para rasul yang lalu. Para rasul dan nabi itu juga berjuang untuk kemerdekaan bangsanya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu, pada saat beliau ditugaskan, kondisi kotanya atau negaranya pada saat itu adalah dalam kondisi yang sangat tertekan, bangsanya tertekan, dan dia diharuskan menyembah berhala pada saat itu. Termasuk ayahnya Nabi Ibrahim sendiri adalah sebagai orang yang menyembah berhala, malah membuat berhala. Dan Nabi Ibrahim itu diutus dalam kondisi negara seperti itu, di bawah tekanan Raja Namrud, untuk memerdekakan bangsanya itu betul-betul berjuang. Dan tidak semudah itu memperjuangkan bagaimana supaya masyarakat itu kembali kepada ajaran tauhid, ajaran kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia nyembah berhala-berhala pada saat itu tantangannya besar sekali, sehingga dia ditangkap, kemudian dilempar ke api yang sedang membara. Ini perjuangan. Begitu juga perjuangan Nabi Musa. Nabi Musa itu berjuang untuk memerdekakan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun itu, berjuang. Sampai dia dikejar-kejar, kaumnya dikejar-kejar sampai terkepung. Dia akhirnya kepepet ke sana lautan, ke sini ke belakang, Fir'aun sudah mengejar. Tapi Allah memberikan pertolongan, keselamatan. Laut itu bisa membelahnya jadi jalan. Sehingga umat Nabi Musa selamat menyeberang lautan. Setelah kelompok Nabi Musa mengejar, lautan itu kembali jadi laut, sehingga semuanya bala tentara Fir'aun itu tenggelam. Itu berat sekali.
Karena Raja Fir'aun sudah mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. saya adalah Tuhan. Orangnya tidak sependapat dengan dia, gak ada lagi ampun penggal kepala. Itu perjuangan-perjuangan para nabi, termasuk Rasulullah SAW pada saat itu perjuangannya memerdekakan bangsa Arab dari cengkraman orang-orang yang pada saat itu masyarakat di kota Mekah itu saling mengunggulkan. Artinya keturunan itu seperti Bani Hasyim, banyak lagi Bani yang akhirnya sering terjadi perpecahan, sering perang saudara atau perang antar suku. Itu pada zaman itu. Dan dia juga menyembah berhala. Untuk kembali kepada ajaran yang murni, ajaran tauhid, itu tidak mudah. Memerdekakan bangsa itu tidak mudah. Nabi Muhammad berapa kali dicoba akan dibunuh oleh kaum Quraisy itu sudah berkali-kali. Tapi Allah selalu menyelamatkannya. Ini perjuangan-perjuangan para nabi dan rasul untuk memerdekakan bangsanya. Begitu juga bangsa kita, ulama-ulama kita terdahulu, seperti ada Imam Bonjol, ada Pangeran Diponegoro, ada banyak sekali Sentok Prawiro Dirjo dan lain-lain ulama-ulama yang Tengku Umar di Aceh, Cut Nyakdin di Aceh. Itu pengorbanannya besar sekali. Jiwa dan raganya untuk memerdekakan bangsa kita dari cengkeraman penjajah itu tidak. Untuk bisa berkibarnya merah putih itu pengorbanan jiwa, darah, dan itu kalau kita dengar mungkin bapak-bapak kita zaman dahulu ulang, ya juga perjuangannya susah sekali untuk bisa menegakkan bendera merah putih. Bukan hanya sekedar kita melihat itu, alah cuma kain abang merah putih tok. Bukan itu nilainya, bukan lihat dari masalah kainnya. Kita menghormati jasa-jasa para pahlawan yang bisa menegakkan merah putih, bisa memerdekakan bangsa kita, sehingga kita sekarang bisa merdeka, kita bisa bebas. Coba zaman penjajahan, orang mau sholat, ada susah. Mau ibadah, mau ngaji, itu susah. Kalau sekarang itu kita tinggal menikmati. Mau sholat di masjid 24 jam, di masjid terus juga boleh, nggak ada yang melarang. Gimana? Tapi ya masjid itu tetap sepi. Saya mikir kita bebas. Itu berkata apa? Jasanya para ulama-ulama dulu, para pahlawan-pahlawan dulu. Lah kita tinggal mensyukuri kenikmatan kemerdekaan ini, kita syukuri. Nah terkadang, mohon maaf, suruh masang bendera aja. Ono sing susah. Gak tahu kalau di sini saya kira enggak gitu. Kalau di kampung saya, di ada sana sekarang, aku sampai bendera apa pasang bendera. Apa susahnya masang bendera? Beli bendera 1.000, tiangnya 1.000, saya ketemu dipasang seumur hidup. Nggak usah ganti-ganti, nggak apa-apa. Tapi dipasangnya setahun sekali toh. Habis pakai, dilipat, simpan lagi. Besok lagi tahun depan pasang lagi. Tapi ya susah. Kalau dulu di sini, mohon maaf, di sini itu kebetulan ada beberapa, terutama waktu saya ketua RT, channel-channel itu tak marahin. Kamu bangsa Indonesia apa bukan? Kamu hidup di negara mana? Suruh pasang bendera aja kau gak mau. Tapi di sana mau tak marahin, bangsa kita sama-sama warga kita, asli lagi penduduk situ. Pasang bendera aja susah. Kita mensyukuri kemerdekaan itu. Kita bangga Indonesia sudah merdeka berkat perjuangan bangsa kita, bukan hadiah. Kalau negara lain seperti Malaysia, Singapura, itu hadiah dari Inggris. Brunei, itu hadiah dari Inggris. Amerika itu merdeka itu dengan mengusir penduduk asli.
Australia juga penduduk aslinya diusir, tinggal diduduki oleh orang-orang yang berkulit putih. Kan suku aslinya Australia kan kok bangsa apa? Aborigin. Kalau Amerika apa? India. Itu aslinya diusir. Nah kita bangsa Indonesia perjuangannya Bu, ini perjuangannya Bu, besar sekali pemimpin kita, ulama-ulama kita terdahulu, pahlawan-pahlawan kita, sehingga merdeka betul-betul hasil jeripaya pengorbanan negara kita, dengan hasil perjuangan para pahlawan kita. Maka kita mensyukuri yang insya Allah nanti tanggal 17 lah kita akan puncaknya kemerdekaan. Kita pasang bendera. Sekarang diharuskan pasang bendera dari mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 31 Agustus 1 bulan kurang lebih. Tinggal pasang jeblok, biarkan aja 1 bulan berkibar terus. Iya, kepanasan, kehujanan gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita pasang lagi tahun depan Pak. Dicopot tahun depan. Itulah kita mensyukuri nikmat-nikmat kemerdekaan. Allah sendiri menyampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah akan menambah nikmat-nikmatnya itu. Tapi barang siapa kufur atas nikmat itu, sesungguhnya adabku kata Allah sangat berat. Maka kita banyaklah bersyukur kita kepada pahlawan kita yang sudah mendahului kita memperjuangkan negara kita. Mari kita sebagai bangsa yang Indonesia yang cinta tanah air, cinta kepada, kata Imam Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara adalah sebagian. Iya. Ada yang hafal ya lalu watan. Yaitu cinta kepada tanah air. Ya kita paling nggak cinta kepada negara kita, yang kita menghormati, kita menghargai bendera kita. Jangan sampai nanti bendera kita itu di rumah. Terkadang mohon maaf ya, ada terkadang buat mainan anak-anak, injak-injak gitu loh. Oke, kita menghargai, nggak usah. Kalau memang kondisinya sudah lapuk, sudah warnanya sudah pudar-pudar, kalau mau jadikan serbet, ya disobek Pak, merah sendiri, putihnya sendiri, jangan masih bentuk merah putih, jenengan buat serbet itu, buat lap. Nah, kalau mau jadikan serbet disobek merah sendiri, putihnya sendiri. Kalau nggak apa-apa, udah lapuk ini, nanti saya beli lagi yang baru. Ini tak buat lap aja, tapi sobek aja, merahnya sendiri, putihnya sendiri, buat lap. Jadi nggak kelihatan warnanya merah putih. Bendera kita kibarkan, kita hormati. Nanti kalau orang lain yang melihat, itu bendera dibuat lap, injak-injak. Ya. Oke, jadi itulah. Mari kita mulai pengajian kita dari ayat 7 Az-Zumar. Ini juga berkaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya panjang-panjang ya. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. In takfuru fa innallaha
wa in tashkuru yardahu lakum wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra ولا تزر وزيرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله بنعمة وإذا مس الإنسان دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار. Bisa dulu gitu. Kalau waktunya masih ada ya tambah. Ini ayatnya tunggu. In takfuru, ada nun tanwin bertemu dengan ta. In takfuru ikhfani. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Fa inna Allah hunai. Agak tahan sedikit. Fa inna Allah ghaniyun ankum. Nun tanwin bertemu dengan kaf. Ankum. Wala yarda li'ibadihil kufr. Wa in nun tanwin bertemu dengan ta. Ifa. Wa in tashkuru yardahu lakum. Wala taziru wazirah. Ini kalau wala taziru waziratu wizra ukhra, tertemu dengan wawu. Tumma ila
rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tuma ila rabbikum. Ya, mimnya double ini, mim sukun dengan mim sukun dengan mim ketemu jadi bacanya satu. Rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum. Mim sukun bertemu dengan ba, ifa. Bima kuntum ta'malun. Kuntum innahu alimun bidatis sudur. Innahu innahu alimun. Tanwin bertemu dengan ba, iklab. Alimum bidatis sudur. Wa idza masal insana durrun. Wa idza masal insanu durrun da'a rabbahu itu nun tanwin niku ya. Nun sukun bertemu dengan sin, ifa. Nun amin bertemu dengan da, ifa. Durrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza hawwalahu nikmatan minhu nasiya ma kana yad'u. Ini apa qalqalah nggih? Yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilih. Qul tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Monggo kita sarang-sarang lagi dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatan minhu kalau nggak bisa Nikmatan minhu nasiyana. Nikmatan nanti diulangi dari nikmatan minhu kalau nggak kuat di situ. Maka dari nikmatan
innaka ashabin nar. Ida intakfuru jika kamu kafir, fa inna wa ghaniyun ankum, fa inna wa, maka ketahuilah sesungguhnya Allah ghaniyun tidak memerlukan ankum kamu. Wala yarda li'ibadihil kufr wa in tashkuru yaruddahu lakum wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa in tashkuru, jika kamu bersyukur, yaruddahu lakum, maka dia meridhoi kesyukuranmu. Kita syukur tadi. Wala yaziru, wala taziru, seseorang yang berdosa tidak memikul wizra ukhra, dosa orang lain. Tuma ila rabbikum, kemudian kepada Tuhanmu lah marji'ukum, tempat kembalimu, fayunabbi'ukum, lalu dia beritakan kepadamu, bima kuntum ta'malun, bima yang apa yang kuntum telah kamu kerjakan. Innahu alimum bidhati sudur, innahu, sesungguhnya dia Allah itu alimun, maha mengetahui, bidhati sudur, apa yang tersimpan dalam dadamu. Jadi intakfuru, seandainya orang-orang kafir ini dari orang-orang kafir, jika kamu kafir, kamu tidak percaya lagi dengan apa yang telah Allah berikan, yang Rasul sampaikan tentang kebenaran-kebenarannya, terus dia tetap kafir. Jadi orang kafir, orang yang tidak percaya, sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan orang-orang kafir. Seandainya kafir semua juga, Allah tetap eksis Allah. Artinya tidak kemudian derajatnya Allah itu turun seandainya kita kafir semua, umpamanya gitu kan. Nggak ada lagi orang yang percaya lagi, tetap Allah tetap Allah eksis. Jadi tidak membutuhkan, Allah itu tidak membutuhkan kita ini, tapi yang butuh adalah kita butuh kepada Allah. Allah itu tidak diakui, tidak diapa, seandainya tidak, tetap juga Allah tetap mau, tidak akan turun derajatnya. Beda kalau manusia, seandainya kiai kan terus nggak ada lagi yang manggil kiai kan, turun derajatnya. Kayak dulu itu kiai saya itu kan dulu yang namanya anak-anak santri nakal-nakal Pak. Jarang ngerti kiai itu halal. Nah, itu terkadang kalau keluar punyanya kiai itu, kebunnya itu terkadang ya kiai dipediki saya naik itu halal dikasih kiai Pak Yai halal. Nah nanti dari Pak Yai pas ketangkep santri kilo gitu mau tak usir, nanti pada pulang kampus saya nggak punya santri, saya nggak jadi kiai. Yang namanya santri biasa nakal-nakal sini. Jadi Allah itu tetap Allah, tidak ada yang menyembah Allah pun satu pun seandainya, ya tetap Allah tetap eksis. Jadi intakfuru fa inna ma ghaniyun ankum, bahwa sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kamu. Wala yardoli ibadil, dan dia tidak meridhoi li ibadil kufr, dari hamba-hambanya yang kufur. Sesungguhnya sebenarnya Allah itu tidak ridho kalau ada orang menjadi kafir.
Karena pada awalnya manusia diciptakan oleh Allah, pada saat roh dimasukkan ke jasad itu sudah dijanji siapa Tuhanmu. Rohnya sudah berjanji bahwa Tuhannya itu Allah. Semua pada saat roh dimasukkan itu ditanya tentang Tuhannya, alastu bi rabbikum qalu bala. Bahwa Tuhannya itu mengakui roh-roh itu tentang. Tapi kenapa kemudian banyak manusia-manusia yang kemudian tidak percaya dengan keesaan Allah, dengan Tuhannya, dengan itu karena kesombongan manusia itu sendiri. Sebetulnya Allah tidak itu, karena dia sudah mengingkari dari fitrahnya. Seharusnya dia adalah tetap mengakui tentang kebenaran, tentang. Tapi kenapa mereka kemudian menyimpang, tidak percaya lagi dengan, yaitu biasa manusia karena diganggu oleh setan-setan yang berbisik-bisik. Ya. Kepada kita pun gitu, kita kadang mau sholat itu nanti ajalah di rumah, pada sana jalan ke masjid jauh. Ya. Itu dibisik-bisikin. Apalagi waktu subuh itu dalam ada hadis, ya hadisnya si Doib. Tapi ya sebagai hujan enggak apa-apa, sedikit cerita. Jadi kalau waktu subuh itu setan itu kemudian meniupkan kepada diri kita, dingin-dingin sejuk, enak kalau tarik selimut lagi, wah kayaknya lebih nikmat lagi. Itu ditiup-tiupin setan, sehingga kita lebih senang sebetulnya tarik selimut lagi. Tapi kalau kita paksakan bangun untuk berangkat sholat subuh, lawan bangun. Kalau sudah bangun sampai ke masjid itu katanya mata kita, meripat kita ditaburin tepung, sehingga di masjid itu ngantuk kawannya. Pikir itu ngantuk, Pak. Terus apalagi sampai duduk, sampai nanti suruk, waktu suruk itu terus mengatakan, karena di bawahnya itu ditebarin jarum. Jadi keduduk itu di masjid itu kayak saat gesot, nggak tahan, nggak betah. Duduk di masjid sampai suruk itu nggak betah. Baca Quran, baca Quran sebentar itu, ya, bu tekan ngendi gitu. Itu katanya begitu. Tapi memang hadisnya ini dohib gitu. Tapi sebagai cerita ya ada benarnya mungkin. Wallahu alam. Tapi yang jelas pada saat-saat seperti itu memang kondisi kita yang ngantuk. Kalau subuh itu rasanya mau bangun itu kalau nggak dipaksa rasanya berat sekali. Mau berangkat sholat itu subuhan itu kalau nggak dipaksa. Tapi kalau sudah kulino, sudah biasa bangun jam 3, jam 4 itu kayaknya ya jam-jam gitu biasanya pasti kita terbangun. Biasanya terbangun. Terus ya langsung kalau sudah bangun ya langsung bangun. Jangan sebentar lagi ya. Kurang sebentar lagi ya. Akhirnya tak dengar 12. Dan sebentar lagi itu sebentarnya orang tidur itu kadang 12. Tahu-tahu sudah 4:30. Sudah subuh. Nah ini kalau sudah bangun kita sholat, bisa sempatkan, diusahakan bisa sholat tahajud, ditambah qobliyah. Kalau bisa qobliyah dulu di rumah, kalau nyanda, kalau kayaknya enggak ya qobliyah di masjid. Ya, karena sholat qobliyah ini, qobliyah subuh pahalanya lebih baik, yaitu dari dunia dan seisinya gitu. Makanya sangat disayangkan Rasulullah malah tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Di mana saja walaupun dia dalam safar, qobliyah subuh Rasulullah. Dan ini termasuk qobliyah subuh itu salah satu sholat sunnah yang boleh diqodho.
sholat sunnah qobliyah itu bisa diqodho. Artinya manakala kita tidak sempat sholat sunnah qobliyah pada saat sampai ke masjid ternyata sudah qomat, kita tidak sempat sholat dulu, maka bisa setelah sholat, saya agak lupa hadisnya, itu boleh dilakukan setelah subuh. Setelah subuh kita zikir, karena pada saat itu sahabat Anas pernah melakukan. Kemudian Rasulullah pada saat itu datangnya bareng dengan Rasulullah, yang artinya begitu, datang bareng dengan Rasulullah, tapi sampai di masjid langsung qomat. Kalau Rasulullah sudah qobliyah di rumah, nah Anas belum. Tapi kemudian setelah sholat subuh, Anas berdiri lagi melaksanakan qodho qobliyah subuh. Ditanya Rasulullah, kenapa kamu sholat lagi? Saya tadi belum sempat, tapi oleh Rasulullah dibiarkan saja. Itu kalau hadis itu Rasulullah tidak melarang, berarti itu dibolehkan. Tapi kalau Rasulullah melarang, itu berarti tidak boleh. Kata Anas, saya tadi belum sholat qobliyah subuh. Oh ya, sholatlah. Atau lebih bagus nanti bareng dengan sholat duha. Kita sholat duha bersama-sama, kita niat qodho qobliyah subuh. Kalau memang kita tidak sempat, itu salah satu sholat sunnah yang bisa kita mengqodho. Karena Rasulullah itu nggak pernah meninggalkan sholat itu, sholat sunnah qobliyah subuh sama sholat witir. Witir itu selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Kalau kita tidak bisa bangun malam, takut dengan bangun malam, atau maksudnya takut kelewat, maka usahakan sholat witir sebelum tidur. Sebelum tidur kita sholat witir dulu 3 rakaat. Kalau biasakan kemudian membaca surat Tabarok, cuma 30 ayat, bentar baca, langsung kita tidur. Itu ibadah yang biasa dikerjakan Rasulullah dan tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, walaupun beliau dalam keadaan safar, sedang bepergian, itu sholat witir sama qobliyah subuh. Tapi kalau yang lain terkadang kalau lagi safar, perjalanan, sunnah yang lain ditinggal seperti wadiyah, qobliyah, pada saat asar atau apa lain ditinggal. Tapi untuk sholat sunnah ini karena pastinya karena itu malam, biasanya kan Rasulullah pun sudah istirahat, ya kan? Seperti subuh kan orang walaupun perjalanan kan, karena malamnya sudah istirahat, subuhan dulu, jadi qobliyah subuh dulu. Sebelum tidur Rasulullah terang sholat witir dulu. Jadi ini sangat dianjurkan. Jadi orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang tidak mensyukuri. Jadi wala yad'u ibadil kufur, sesungguhnya Allah tidak ridho dengan kekufuran orang itu. Karena Allah pada saat meniupkan ruh kepada semua manusia, itu sudah ditanya, siapa Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Sesungguhnya Tuhanku adalah Allah. Tapi kenapa setelah dewasa, setelah itu dia jadi orang yang tidak percaya? Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kamu bersyukur, maka dia meridhoi kamu. Yardahu lakum, meridhoi. Jadi yang tadi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat itu, maka Allah akan meridhoi. Seperti ayat tadi yang saya sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi orang yang bersyukur itu Allah akan meridhoi, menambah kenikmatannya, menambah apa yang telah diberikan Allah, baik rezeki, kalau kita punya rezeki, makanya kita dianjurkan berbagi
rizki itu dalam rangka kita mensyukuri rizki yang kita dapat. Kita dapat rizki, kemudian sebagian kita bagikan kepada orang lain, kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau kepada siapa saja. Ke masjid boleh, karena itu adalah dalam rangka kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Jadi ini kan dulu orang-orang Nasrani itu bahwa ada dosa bawaan, dosa keturunan. Ya. Artinya Nabi Adam itu dulu dikeluarkan dari surga itu karena melakukan kesalahan, karena melakukan dosa, sehingga nah ini kalau orang Nasrani itu ada dosa turunan, cuma nanti ditebus oleh Yesus. Nah, kalau di kita tidak ada dosa turunan, itu tidak ada. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, seperti kertas yang putih. Tinggal kita mau ngisi ini tulis apa, ya kan? Merah ditulis hijau apa, tergantung orang tuanya. Apakah anak ini akan jadikan anak yang bagaimana, taat kepada agama, taat apa enggak, bagaimana kita orang tua yang mendidik. Kalau insya Allah anak kita dididik dengan kebaikan, dididik dengan akhlak yang baik, akan menjadi anak yang baik. Kalau kita mendidiknya salah, ya salah. Kayak ada cerita gini, mungkin pernah cerita ya. Jadi mendidik anak itu, dia biar kelihatan bagus, kata-kata yang kotor itu diganti oleh ibunya. Seperti ibu mau pipis, kayaknya kalau lagi makan kok anak-anak tahu tuh minta pipis, ya kan? Diganti oleh ibunya nyanyi. Jadi kalau anak ini, Bu mau nyanyi, nah, ibu ngerti. Nah itu berarti langsung dibawa kamar mandi. Berjalan itu diganti seperti itu. Nah, pada suatu hari Lebaran pulang ke rumah mbahnya. Nah biasa kan, bahkan kangen sama cucu ibu. Ayo nah tidur, cu, tidur sama mbah, sini tidur. Nah putri tidur. Pas malam-malam, mbah mau nyanyi. Wah, jangan nak, malam-malam nyanyi, jangan. No, udah gak tahan pengen nyanyi, nangis kan? Gak tahan pengen nyanyi. Ya udah kalau gitu nyanyi di telinga mbahnya aja pelan-pelan. Akhirnya dinyanyiin, dikencingin. Waduh, kurang ajar ini anak. Mbahnya akhirnya jadi budek dikit. Nah ini salah asuh, ya kan? Ya setelah dewasa, setelah menjak sekolah TK juga gitu. Siapa yang berani nyanyi? Saya Bu, nyanyi. Nyanyi ke depan waktu, terus itu kencing. Nah ini makanya kulil haqqa walau kana murad. Ngajar itu kulil haqqa, katakan yang sebenarnya. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Walaupun itu pahit. Sampaikan. Oh nah ini gini loh, nah ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Ya yang nggak boleh, nggak boleh, yang boleh, ya boleh. Jadi sampaikan tentang kebenaran. Yang hak adalah hak, yang batil tetap batil. Jadi nggak usah kita cari-cari yang lain. Jadi dosa keturunan itu di Islam tidak ada. Jadi tidak ada kita memikul dosa ke orang lain, ya kita memikul dosanya, dosa sendiri.
kita melakukan dosa, kita yang bertobat sendiri karena kita yang akan menanggungnya sendiri. Jangan sampai kita memikul dosa orang lain. Ya kecuali mungkin kalau dosa kita mengajak memang kejahatan, artinya kita kebagian dosanya, kita ngajak-ngajak orang, kita maksiat, kita membuat ini minum-minum atau kita apa, ya kita dosanya, ya kita dapat dosa. Orang yang mengamalkan juga setelah kita Dosa nggak syariah. ngajak, iya. Dosa syariah. Iya, serinya. Misalnya kita kebagian dosanya karena kita yang mengawali, mengajak orang itu berbuat maksiat, tapi setelah itu diamalkan kan. Nah, ini yang makanya hati-hati. Kita mau ngajak-ngajak adalah yang baik-baik saja. Kita yang bagus kita ajak biar kita mengalir kebagian. Makanya ibu-ibu terutama ini yang dikatakan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang pertama. Ibu-ibu itu pahalanya banyak, ngajarin anak mulai doa, makan, doa, tidur, terus bisa membaca Al-Quran. Ya walaupun kita bisa abata diajarkan kepada cucu kita, itu ngalir pahalanya. Kita bisa ngaji Al-Fatihah, itu ngalir. Setiap anak itu membaca Fatihah, setiap anak itu sholat, kita dapat pahalanya. Karena dia bisa membaca Fatihah adalah dari kita orang tua. Maka usahakan dia bisa yang kecil-kecil itu dari kita. Jangan sampai yang kecil-kecil itu aja dari orang lain. Mbak ini ajari bu cucunya itu, ajo Bismillah kan, kita kan bisa kan Bismillah kan, kita bisa kan Fatihah, ajarin surat-surat pendek juga kita bisa ajarkan. Kalau dia bisa itu karena dari kita orang tua atau dari mbahnya kan. Mungkin sekarang sih banyak sih anak-anak itu titip anaknya pada mbahnya gitu. Jadi mbah-mbah sekarang itu jadi MC banyak kan gitu, ngomong cucu. Sekarang banyak anak-anak itu pada nitip ke orang tua, terkadang ya maka diajarkan yang baik-baik. Kalau ada istilah dosa istri yang nanggung suami itu berarti gimana? Gimana? Ada istilah dosa istri yang nanggung suami itu gimana? Ya, karena tanggung jawab istri ya dalam pendidikan, dalam apa itu termasuk adalah tanggung jawab suami. Tapi maksudnya tidak menanggung dosanya istri yang dilakukan sendiri itu. Tapi karena istri tidak bisa ngaji, umpamanya kan, mau ngaji gini, gak usah, mau ngatur rumah wae, masak. Nah ini, tapi kita tidak bisa mengajarkan sendiri tentang ngaji kepada istri, itu berdosa memang. Tapi kalau dosanya istri yang melakukan sendiri, ya kan, umpamanya melakukan dosa ya sudah disampaikan kan, ya sholat, istrinya kemudian tidak mau sholat, masih tetap aja dinasihatin, ya dosa sendiri. Tapi kita sebagai orang suami sudah mengingatkan, ayo kita sholat, ayo sholat bu, Allah. Biasanya kan mohon maaf, ini ya kamu tadi kena kencing, kena ini, akhirnya ya alasan saja, bagaimana alasan untuk akhirnya tidak sholat. Tapi kita sudah mengingatkan sholat tuh doa duhur. Ya, cuma terkadang kalau memang belum ada hidayah gitu, diajak sholat ya susah. Jadi belum hidayah itu istilahnya kalau kita Islam abangan, jadi ya tetap kalau tanggungan dosanya ya nanggung sendiri, nggak sholat. Suami sudah mengingatkan, tapi tidak kemudian dosanya istri yang tidak sholat ditanggung suaminya, enggak. Ya dosanya pribadi kita sudah mengingatkan aja. Kalau kita nggak bisa ngajarkan, ya suruh ngaji seperti ini. Ayo berangkat ngaji, berangkat sana pengajian di masjid. Ada pengajian apa itu bulan apa?
setiap tanggal itu Anissa itu Maratun Solihah ya. Minggu ketiga nih. Ya ngaji lah, banyak mengaji. Paling nggak minimal ya kalau nggak sempat itu ya sekarang tuh sudah banyak Bu. Ngaji dengerin di YouTube. Nah, YouTube tapi pilih-pilih. Ustadzanya siapa kan? Yang bagus, pilih-pilih, jangan asal sembarangan. Yang lucu. Jangan yang lucunya saja, tapi yang isinya. Ustadzah siapa itu? Istri sering dengarkan. Ustaz Usman. Ustadzah Fatihah. Ustadzah Fatihah. Mama Dede. Banyaklah kita dengarkan. Kalau itu ustadzah banyak, paling gaya umama dari sambil cuci piring kan dengerin di setel, sedikit ada yang nyangkut kan. Dokter itu yang dokter. Nah ini bahwa dosa orang lain tidak ditanggung oleh mereka. Tuma ila rabbikum marji'ukum wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tuma ila rabbikum, dan kemudian kepada Tuhanmu lah Kembali. marji'ukum, kembalimu, wa yunabbi'ukum, lalu dia beritakan kepadamu bima kuntum ta'malun, yang telah kamu kerjakan. Jadi pada saat kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita sudah perbuat, kita lakukan, ya kita akan dikabarkan. Artinya kita akan diberitahu apa yang sudah kita amalkan di dunia ini, nanti di akhirat akan diberitahu. Sekecil apapun yang pernah kita lakukan, baik itu dosa maupun amalan, itu pasti akan diberitahu. Jadi nanti ditimbangannya akan kelihatan. Jadi tidak akan lepas. Kita pernah berbuat baik sedikit, pernah berbuat baik. Ini berbuat baik sedikit akan catatan. Dulu itu ada di Sumatera itu, ada orang yang kalau diajak ibadah, diajak apa itu, atau ada diajak ngubur orang, itu biasanya nggak mau. Ya wis, ayo yuk kita gotong royong gali kubur. Nah, dia pasti ngomong, biar aja mati ya dikubur, sing urip ya golek duit. Kemudian di daerah transmigrasi itu kisah nyata. Nah pada suatu hari pada saat ada penggalian itu, tiba-tiba dia datang terus ikut-ikut, terus pada saat sudah selesai dia ngomong, coba aku tak ukur bareng ini, terus tutupi nganggo papan itu loh. Setelah berbaring di tempat di kuburan lahatnya itu ditutup itu, kemudian kok nggak bangun. Akhirnya dibuka, rupanya dia pingsan. Setelah pingsan itu, sadar itu, dia bercerita bahwa dia itu dibakar, tapi ada satu penangkis yang menghalang-halangi api itu, yaitu batang tebu. Ada batang tebu, karena dia pernah beramal. Pada waktu itu ada anak-anak sekolah pulang dari sekolah, dia sedang makan tebu, terus anak itu minta tebu itu, dikasihlah tebu itu, dimakan. Anak-anak kehausan itu kan, ditransmigrasikan jalan tuh, belum ramai, nggak ada motornya belum banyak istilahnya. Ya dari kayak zamannya saya lah, zamannya saya sekolah itu jalan kaki. Oke, zaman Mbah apalagi. Ini zamannya Mas Miftah tuh nggak ada jalan kaki. Naik dia susah. Nanti aja.
Nggih, jadi itu salah satu amalan yang dia bisa punya adalah tebu itu bisa menangkis dalam dia tidak sadarnya itu, maka banyaklah kita beramal di situ untuk menangkis. Karena apa yang kita lakukan akan disampaikan Allah, innahu alimum bidati sudur, sesungguhnya dia maha mengetahui bidati sudur, apa yang tersimpan dalam dadamu. Jadi sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di dalam hati kita ini, walaupun tidak diucapkan, itu Allah maha tahu. Kalau diucapkan ya ini pas 9. Udah jam 9, ininya belum selesai tapi nggak apa-apa. Besok lagi. Ya itu dewe gitu. Lihat panjang. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan ya bermanfaat. Tadi itu saya berangkat buru-buru karena kebetulan pas ada acara saya kira udah terlambat. Tapi alhamdulillah enggak. Jadi ya di sana termasuk jadi dituakan, ada apa-apa suruh baca doa. Suruh baca doa, ada apa-apa baca doa, baca apa ya, alhamdulillah ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga mulai bulan ini saya lihat kok anak-anak di sana kok pada ribut aja main-main terus. Setelah kita musyawarahkan dengan orang tua, ternyata pada mau kita kumpulkan di musola itu untuk ngaji. Ya walaupun ngaji apa itulah ikra itu nih. Nah, akhirnya terkumpul ternyata banyak, ada 30 orang. Nah ini mulai jadi musolanya jadi ramai. Kalau habis maghrib, setengah jam maghribnya habis maghrib sampai isya ngaji, terus dibantu dengan istri dan anak-anak yang lain yang sudah bisa bantu ngajar apa. Ya musolanya sekarang maghrib sampai isya ramai, terus giliran adzan ayo sampai yang bisa adzan. Anak-anak kan kalau dikasih iming-iming, nah semangat ya Pak. Ya, walaupun kasih peng-peng hanya 2.000 seneng. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan sampai akhir nanti tetap kita beristiqomah gitu. Istiqomah, ngaji terus, jangan bosan. Siapapun ustadznya, ya kan, tidak undur makola wala tandur mankola, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang berkata atau yang berbicara. Jadi mudah-mudahan terus istiqomah ibu-ibu, bapak-bapak ngaji setiap minggu gitu. Ustadznya ganti-ganti, siapapun yang ada niat kita menuntut ini. Demikian, walafumikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.